Elohim Radio. Selamat sore para pendengar setia Elohim Radio. Region 3.16 FM. Reaching the souls for the kingdom. Oh, cakep. Waduh. Terima kasih. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa sekali. Sore ini kita ketemu. Ketemu lagi. Belum. Oh, Ini belum. baru ketemu. Ini acara apa sih? Nah itu, ini baru episode pertama loh benar. Oh, ini Episode pertama. Ini episode pertama Elohim Radio. Mungkin Ya. kita perkenalkan dulu mungkin ya. Ini itu sebenarnya konsep apa? Terus karena kan minggu-minggu sebelumnya itu kita itu kan waktu tiap hari Sabtu nih setiap 5 mulai dari yang nyanyi bareng. Nyanyi bareng. Terus apa lagi nih? Choir bareng. Nggak ada. Nggak ada. Tamborin bareng? Nggak ada juga. Ibadah, terus ada podcast macam-macam. Ya. Tapi ini episode pertama dan akan terus berikutnya. Wah, luar biasa. Kita sudah tanda tangan kontrak. Oh. 400 episode. Amin guys. Amin. Amin. Kan tujuannya kita mau berkati. Oh, iya, Teman-teman yang ada di rumah. Iya Betul benar, buat teman-teman yang di rumah ya semuanya. Dan jangan khawatir, kita itu di sini Elohim Radio juga akan menyampaikan pesan-pesan Alkitab. Kemudian ada juga kita konten-konten yang menarik gitu ya. Betul juga. Luar Tapi biasa. jangan lupa ada satu. Kita open salam-salam juga loh buat teman-teman yang di benar, luar benar. yang mau salam-salam ke mungkin secret admirer-nya Oh, waduh. atau orang-orang yang lainnya. Ngerti Oke. artinya nggak? Secret admin apa itu? Aku tahu admin. Tapi ngomong-ngomong kok kita bertiga di sini ya? Nah, bukannya rame di sini? Anda siapa bukan. ya? Anda Anda siapa? siapa? Anda siapa coba? Kayak pernah tahu. Kayaknya kita pernah satu paguyuban ya. Kang Mas Nimas. Salam Pariwara. pariwisata. Udah lanjut ah. Boleh, Rek. Oke teman-teman. Kita setiap minggunya akan nemenin teman-teman di rumah. Betul. Dengan topik-topik yang luar biasa. Dan sore hari ini Sore hari kita ini. bahas topik tentang bentar, nyantek. Enggak lah, aku hafal kok. Tapi kita belum kenalan loh kayaknya. Iya loh. Kan aku mau ngomongin topik. Oh ya udah, topik Bakso dulu Pak apa kenalan Topik? dulu? Bukan. Aku kenalan dulu aja lah. Kenalan dulu Oke, dulu oke, ya. oke, Iya. boleh, boleh. Ya udah, monggo. Aku siapa? Aku Putra. Ya, Aku Yeni. aku Adi. Wow. Dan kita dari tadi. Apa sih? Gak lucu ah. Lanjut. Oke lanjut. Lanjut, Back lanjut. to the topic nih. Topiknya kita tentang kejujuran. Kejujuran. Wah. Ini topik yang pas banget buat anak-anak muda. Apalagi jadi anak-anak Tuhan. Itu memang harus penting banget yang namanya jujur. 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 Jujur kacang hijau. Bubur. Oh, bukan. Mungkin aku mau nyambung dikit ya. Kalau misalkan aku baca nih ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, Ada guru bahasa Indonesia, bro. adiknya. Iya Bukan juga saya. sih. Itu juga ya. Oke. Karena saya kan juga nggak hafal, jadi saya bacain aja ya. Oke. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, jujur itu artinya lurus hati atau tidak berbohong. Terus berkata apa adanya, Nah. nggak curang. Terus sedangkan kejujuran sendiri itu maknanya adalah sifat yang jujur sampai tulus hati gitu. Kalau aku nanya ini sama kalian, menurut kalian jujur itu apa sih? Kita jujur kan ada 5 suku kata ya. 5 suku kata ya. bener. 5 huruf. 5 huruf. 5 huruf, Bapak. Saya ya aja ya. Ayo. 5 huruf. Ada 5 huruf. Ya. Ah. Jujur. J. J pertama. Hmm. Janganlah kamu berbohong. Ah, oke. Ya. Gak lucu ya. K. Kok K? JK, JU, Oh iya, salah. Untuk apa kita berbohong? Ya nggak apa-apa. Udah 2 nih ya. Udah Masih dua. ada 3, masih ada Iya, 3. iya. J. Jadi lebih baik jujur. Oh. Oke. Lagi. Untuk apa sih kita berbohong, teman-teman? Nggak apa-apa lah. Yang Masih terakhir. ada 1 huruf lagi. R. Ayo, saya bangga sama kalian nih. R. Rame-rame yuk kita jujur. Gak lucu deh. Aduh, Biasa ya, ampun. wes. Mau aku dikat episode selanjutnya. Semoga enggak lah. Oh ya udah deh. Ya udah dah, itu terserah kalian lah ya. Makna jujur masing-masing orang itu kan macam-macam. Betul. Bahkan di dunia saat ini, di fenomena-fenomena yang saat ini memang penting banget yang namanya jujur. Oh iya, benar-benar. Ini ada kisah kalau kita itu nggak jujur, malah jadinya merugikan banyak orang. Wah, ada apa kisah? itu? Nah. Oh, Kisah sedih di hari Minggu? Bukan. lagu. Bukan ya? Betul. Ini kita langsung buka berita. Ini ada di Detik News. Detik News. Iya. Ini ada karena memang sekarang kan ada ya pandemi COVID-19 ya. COVID-19.
di sini diberitakan tentang pasien yang tidak jujur menyebabkan 9 perawat puskesmas di Poliwali Mandar dikarantina. Wah. Karantina. Gimana Iya. sih? Jadi dia itu sama sekali nggak ngomong kalau dia itu punya riwayat pernah berpergian ke tempat yang lagi Ada merah, pandemi. zona merah, Zona seperti Red zone itu. ya, red zone Dan ya. juga tidak menyampaikan mereka punya kendala-kendala apa gitu. Jadi dia ngomong kenapa batuk gitu aja. Batuk. Ya, batuk Pak Haji. Bukan ya. Nggak boleh iklan. Iya, Boleh oke, kan, lanjut Bapak. ya. Wah, kayaknya itu merugikan banget ya. Iya. Karena kalau misalkan karena saya pernah belajar medis itu ya. Oh, iya. Oh. iya. Bro Putra, disimak dengan serius ya. Disimak. Ah, iya. Perawat ya, Bau. Perawat ya. Iya. Oke. Sebagai tenaga medis itu kan mungkin untuk saat ini itu disebutnya sebagai garda terdepan Garda. selama masa pandemi ini. Hmm. Jadi dimanapun ada tenaga medis pasti mereka yang langsung bersinggungan dengan para pasien nih yang ada. Jadi ketika tenaga medis itu mau melakukan pemeriksaan nih, kalau misalkan peserta nggak jujur kan merugikan pastinya Iya, ya. betul. Belum lagi kalau misalkan kayak kasusnya itu tadi dia nggak pakai APD nih, alat Nah. pelindungan diri, kan akhirnya jadi ya itu tadi yang merugikan. Gitu. Membahayakan lah ya berarti ya ketika benar. seseorang itu tidak jujur apalagi dalam kondisi pandemi Covid ini. Iya, Ya benar, kan? Dan itu nggak di satu daerah. Wah. Di banyak daerah, di Bogor, di beberapa daerah yang di Jawa Barat, mereka ngomong kalau mereka itu nggak punya riwayat. Bahkan Punya riwayat. ada yang sudah tes Heeh. rapid Rapid nih. dan dia udah positif, Iya. tapi pindah rumah sakit. Wah. Dan dia ngomong kalau dia sakit diabetes. Parah nggak sih? Iya, Nah, parah. marah akhirnya ada beberapa perawat yang ngurus, jadinya ya itu 15 perawat lebih akhirnya karantina mandiri di rumah mereka masing-masing. Wah, ya ampun. Itulah ya Kalau nggak jujur, pentingnya Ah, kejujuran nih ya Nah. dalam hal sekecil apapun. Betul. merugikan. Merugikan. Nah, merugikan. selain tadi fenomena yang kita udah bahas ya dari Bro Putra, mungkin bahasnya tentang COVID ya. Nah, aku juga pernah baca nih di salah satu artikel online ya. Ini mungkin saya mau tanya dulu nih. Siapa yang di jalan nggak sengaja menggores kendaraan orang lain? Waduh. Jadi ada mobil nih, Ada mobil. ada mobil hitam. Ya, Hitam. aku waktu itu tahu di daerah Punten. Oh. Digores sama anak kecil. Kasihan ya. Kasihan. Anak kecilnya yang kasihan. Oh, iya. Kenapa nggak gambar sekalian? Atau kalau gitu nih waktu di jalan raya nih ya. Saya kan pengendara motor. Biasanya ada pengendara mobil kita udah kenceng nih. Terus udah nggak usah. Kan ada backsound-nya ya. Habis kendaraan ini terus nyenggol spionnya, cedak gitu. Mau balik kan nggak bisa Nggak bisa. dulu. Ya udah jalan lagi. Gitu. Oh, kirain diganti spionnya sepedamu tapi Bisa, Goy. Oh, nggak bisa. Akhirnya patah tuh ya. Iya, ya tergores itu tadi. Tergores. Aduh. Nah, kayaknya hampir sama kayak gitu. Nah, tapi fenomena yang aku baca ini dia itu nggak sengaja. Anak kecil. Wah. Nah, segini. Malika yang dibesarkan. Nah, anak kecil itu dia itu nggak sengaja baretin mobil orang. baretin. Gores. Oke. Sorry ya. Akhirnya? menggores mobil orang. Nah, akhirnya dia kan takut. Aduh, gimana ya? Akhirnya? Saya bingung. Gimana ya? lama ya akhirnya. Dia bilang ke mamanya, Ah. "Ma." Apa nak? Mama. Bukan. Dia bilang ke mamanya, "Ma, aku habis menggores mobil orang nih. Gimana gitu?" Nah, kan anaknya itu takut ya kan? Takut. Nah, sama mamanya dibilang, "Udah, kamu harus tanggung jawab. Caranya gimana? Ya udah, kamu tulis sebuah memo." Nah, anak kecil ini bikin memo. Surat ya? Surat kecil untuk Starla. Oh, Bukan. Teng, Surat teng, kecil teng. untuk pemilik mobil. Pemilik Oh, iya, mobil iya. itu ya kan. Tulis intinya adalah minta maaf dan saya ingin bertanggung jawab. Wih, itu anak kecil. Anak kecil. Luar biasa, Baretin banget. mobil. Ya, Mau bertanggung jawab. mau bertanggung jawab. Duitnya siapa? Mamanya apa? Makanya dia tadi kan ngasih nomornya mamanya. Oh di iya. situ. Itu contoh yang ini kenapa? Sri Ini Mulat, contoh Bapak. episode pertama. Oh iya. Jadi itu contoh positif. Ya, ada contoh positif, ada contoh negatif. Negatif. Kalau kita jujur itu bagaimana sih? Iya gitu? benar. Dan jujur itu kan harus dimulai sejak dini ya. Yes. Sejak dini itu kita harus
membiasakan diri untuk berlaku jujur. Nyambung nih sama pelajaran di Alkitab. Wow. Kita punya ini ya pelajaran di Alkitab juga Iya. ya. Ada Alkitab juga yang membahas tentang kejujuran nih. Ya. Di Amsal pasal 12 ayat 22 bunyi firman Tuhan begini. Tuhan benci kepada pendusta, tapi ia senang dengan orang yang jujur. Tuh. Karena kan kalau misalkan kita nggak jujur nih ya, mungkin kita itu bisa jadi dapat hukuman kayak nggak dipercaya sama orang. Betul. Kayak gitu kan. Ya. Dan jelas firman Tuhan katakan Tuhan benci sama orang-orang pendusta. Dan kan ini benar-benar yang namanya kejujuran itu penting. Iya benar. Kalau nggak jujur itu berdosa. Iya benar. Mau kamu berdosa? Nggak mau Pak. Mau kamu? Enggak Pak. Jangan Pak. Jangan, Emang Pak. bapak-bapak. Tapi ada juga nih. Ya, nah, aku juga punya kisah nih. Di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Mungkin teman-teman di rumah, Iya. teman-teman muda remaja ataupun Sobat yang El Rey nih. Iya, Sobat Ray. El Rey. Ray. Radio. Oh iya. Itu. Itu Gimana? mungkin ini ya apa namanya? Tahu kisahnya. Kisah Kisahnya apa? tentang Ananias dan Safira. Oh gitu. Ananias, Gimana itu? Ananias dan Safira. Safira. Ananias itu berarti adalah kondisi di mana kita lagi memperkenalkan diri kita ya berarti ya. Perkenalkan Kok bisa? sih. Ananias kan? Ya. Ananias, ente siapa? Bahasa Ana. Ana ente. Oh ya, iya kan? bukan. Oh bukan. Ini cerita Alkitab, woi. Gimana? Ananias Safira di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Jadi di situ dikisahkan Ananias Safira ini memberikan persembahan kepada rasul-rasul waktu itu. Tapi dia bohong, guys. Wow. Oh, Dan yang terjadi apa ya, guys? Apa? Tahu nggak? Apa? Masa nggak tahu sih, nggak pernah baca. Ya kan kita tuh ceritanya Oh, iya gitu. antusias. iya antusias gitu loh. Mungkin teman-teman di rumah tahu Ananias mati. Karena Dia itu bohong. tadi ya bohongnya ya. Iya. Oh. Dan nggak hanya Ananias yang mati, Safira juga mati. Yang harusnya dia ngasih persembahan itu semuanya, Betul. dia cuma ngasih sebagian. Nah, dia bohong di situ. Oh, wah. Berarti nggak jujur itu bisa mendatangkan maut lah ya berarti. Iya, ya. iya, benar. Pokoknya di sini intinya, apalagi di Efesus 4 ayat 25, itu karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, Iya, karena iya. kita adalah sesama anggota. Oh Ya iya, kan? iya benar. Sebenarnya nggak hanya di apa tadi waktu baretin Baratin. atau waktu di rumah sakit, Iya. ya. Di rumah. Nah, teman-teman di rumah harus jujur dong sama orang tuanya. Iya, betul, Nah, betul. terus di sekolah. Di sekolah iya, benar, biasanya sebagai nih ada, pelajaran. biasanya ada ya. Ke kantin gitu ya. Makan 5 bayar 1. Waduh. Ya kan yang 4 dibayarin temennya. Iya. Positifnya. Positifnya Iya. seperti itu ya kan Aduh. gitu. Tapi ada juga kejadian yang memang benar-benar ngambilnya 5 nih, gorengan set blep blep blep. Bayarnya cuma 1.000. Ya ampun. Padahal memang satu kan 200. Pas Dari ya rumah. akhirnya. Makanya. Kok nggak lucu dia? Maafin. Nah itu tuh pentingnya sifat jujur di rumah, Betul. di sekolah, mungkin ya. di tempat kerja juga. Betul. Bener-bener. Terus sama pasangan juga harus Oh, jujur, nah, guys. itu ya. benar. Betul, Betul guys. sekali. Kalau nggak jujur sama pasangan, guys, aduh, itu tadi nggak bisa dipercaya. Panjang Mau nggak perkaranya. kamu nih? Apalagi nggak punya pasangan ya? Wah, sedih itu. Enggak sih biasa. Nggak biasa aja. Oke. Biasa aja. Pokoknya ke semua aspek itu harus jujur. Benar. Karena jujur itu memang pasti lebih menguntungkan. Iya. Bener. Ya, apalagi kalau kita bohong itu merugikan. Iya, emang gitu sih Pak. Emang Jujur gitu. menguntungkan, Bohong. Bohong. merugikan. Ya udah deh kita Gimana? langsung ke Acara apa? Nah, kita kan udah lihat betapa kejujuran itu memang penting dan kita kalau baca di Alkitab bahkan kejujuran itu bisa kalau ketidakjujuran bisa mendatangkan sebuah petaka Ya, ataupun maut ya. benar. Tadi juga udah bilang nih Kak Putra ya kan ada fenomena ataupun suatu hal Iya. mungkin jujur juga harus dilakukan di rumah, Nah, di rumah sakit, Nah. di sekolah, Cakep. di manapun, Cakep. Iya. di kerjaan. Cakep. Ayo lah rek apa mana? udah cukup kayaknya itu. El Radio, Region 3.16 FM. Reaching the souls for the kingdom. Cakep. Waduh, kita sekarang masuk ke segmen berikutnya, guys. Segmen apa tuh? Kuis interaktif. Donaturnya nggak ada Pak. Oke. Ini nggak ada hadiah-hadiah apa itu? Nggak ada. Belum udah, ya? udah. Nggak ada. Kan kita tadi udah bilang nih kita punya sobat El Rey. Oke. Nah, kita tuh mau telepon mereka nih. Mengenai Tema kita tadi kejujuran. kejujuran dong. Kita mau nanya nih sama narasumber kita. Oke.
bagaimana dia punya pengalaman apa? Ya, benar. Apakah dia pernah berbohong? Nah, apakah dia pernah mencuri? Wah, Swiper jangan mencuri. tema kita apa, weh? Oke. Kita mau telepon siapa nih sore hari ini? Kita punya sobat LR yang terpilih karena kita memang sebelumnya sudah membuka salam membuka. Ini kita salah satu pilih salah satu. Kita sobat LR itu udah 5.000 ya. Nah. Padahal baru episode pertama. Luar biasa sekali. Kita punya namanya Vera Niken ya. Vera Niken. Oke, kita mau hubungi sebentar ya. Telepon dulu. Kita mau coba telepon. Bapak, banyak banget nomornya Bapak. Password HP. Bahaya ya. Bahaya ya. Kita amankan password. Oke. Oke. Kita sudah sambung dengan Vera. Halo. Halo. Dengan siapa di sana? Dengan siapa? Kok kita jadi Tanyain ya. Bener juga Saya jadi sih. bingung. Ini betul Vera? Ya, betul sekali. Wah, Vera. Ya ampun, lagi ngapain nih Fer? Kangen banget, Tapi sebelumnya Nah, Vera apa? ini siapa? Oh, iya. Kan tadi udah dipilih. Oh ya, sobat LR. LR. Oh ya, sorry maaf. Halo, Mas Adi di sana? Halo, sumber Jawa aman? Aman-aman. Oh, aman. Oh, aman. Hai Vera, pasti kamu sekarang lagi di rumah. Mohon maaf, ini siapa ya? Waduh. Masih ditanyain aja. Oh iya. Ini masa kamu gak kenal? Ini Putra, Yeni, Adi. Memang acara masih pertama Masih sih pertama ya. Kita juga nggak tahu viewernya berapa. Tapi yang penting kita mau buka di episode ini. Yes. Kita ngubungin Vera, salah satu sobat LR yang terpilih. Ya, betul. Bahkan ini adalah bintang tamu pertama. Wah. Bintang tamu pertama. Waduh, Ya. Vera, ini mau nanya-nanya nih sama Vera. Mau jawab gak? Dapat apa nih? Oke, Aduh. dapat berkat dari Tuhan. Asik. Biar kita langsung durasi, Pak. Vera punya pengalaman. Ini kan kita lagi di LR kan lagi bahas tentang topik kejujuran. Pasti Vera kan kita tahu kok Vera sekarang lagi kuliah dan masih semester 2. Masih Saya semester 2. Betul ya Vera ya? Iya, Ya. betul sekali. Tahun lalu Vera pasti ikut namanya ujian akhir. THB gitu ya. Bapak sekolah tahun Kalau berapa? zamannya Bapak mungkin Eptanas Pak ya. Nah. Apa? Saya EHB. Evaluasi hasil belajar. Perlu nggak belajar? Jadi saya harus panggil nih Pak D. Tua ya. Enggak. Vera. Ini kan kamu tahun lalu ikut ujian nasional nih. Nah, kita mau tanya nih, waktu tahun lalu Vera waktu ikut ujian nasional, kenapa kita nggak tanya anak-anak kita sekarang? Kan tahun sekarang nggak ada ujian Nggak ada nasional. ujian Iya nasional. benar, karena ada pandemi ini, Betul. makanya ujian nasional ditiadakan. Ya, tapi tetap dibuat hasil belajar yang Benar, mereka. benar, Ya. tetap ada penilaian. Vera, kita balik lagi ke Vera nih. Vera, pernah punya pengalaman nggak waktu ujian itu Vera nyontek ataukah Vera waktu itu benar-benar jujur murni mengerjakan dengan hasil jeripayah belajar yang Vera udah kerjakan semalam-malaman. Udah Bapak, Udah, Pak, Vera Pak, mau udah. jawab. Capek Vera. Iya. Gimana nih Fer? Ya, waktu itu ujiannya, sebelum ujian saya belajar dan tidak nyontek sama sekali. Kira-kira nih Fer, ada nggak sih pengalaman dari teman-temannya Vera nih ya, yang mungkin kan zaman saya dulu nih, kayak zaman saya dulu itu ada yang punya kunci jawaban, terus habis itu dia beli tuh kunci jawaban. Kira-kira Vera pernah nggak punya pengalaman atau tahu barangkali ada temennya nih yang kayak gitu? Atau nawarin tuh. Ver, ini tuh Ver, 50.000. Lumayan, langsung lulus. Oh, kira-kira ada nggak? Waktu itu nggak ada sih, kebetulan adanya. Oh, nggak ada, Mak. Cerita. Ya. Ketemu abol dia. Berarti waktu itu nggak ada ya, Ver? Kita Nggak ada. kita Emosi banget ya saya. Nggak ada ya berarti Ver ya? Nggak ada, soalnya kita juga nggak punya link buat Iya. yang punya jawaban kunci itu loh. Oh. Kunci jawaban. Juga nggak ada uang untuk beli. Iya. Bukan. Tapi Memang nggak ada. Kalau ada uang, emang Vera mau beli? Kalau dikasih kesempatan, kenapa tidak? Waduh. Acara ini gimana nih? Episode 1 guys. Episode 1. loh. Enggak. Tapi jujur. Enggak ya? Enggak, kan nggak punya uang juga. Loh iya. Balik lagi. Kok balik lagi sih Ver? Tapi beneran waktu itu ngerjain jujur. Ya, jujur. Tapi
waktu dulu pasti ini nggak sih Fer, kumpul sama teman-teman Kristen gitu ya, terus doa bareng sebelum ujian, betul nggak sih? Iya. Wow. Doa dulu paginya. Oh, saling menguatkan ya. Tapi pernah nggak Fer kalau waktu pengalamannya dulu waktu di ujian nasional SMA ya, pernah nggak ada kejadian mungkin teman kamu kesurupan gitu? Bentar. Bentar. Ini kan tentang ujian nasional. Tentang kejujuran juga. Ya. Ini kan semuanya lagi di kelas nih, ujian. Ngapain ada yang kesurupan, Iya. Bambang? Adi Pak, Oh, Adi. Aduh. Ya siapa tahu kan, namanya juga bertanya. Oke. Ya kan? Fer, kayak nggak usah dijawab yang terakhir ya. Iya, Nggak penting wah. juga. Nggak penting juga. Sobat ya udah. Elri kita ini luar biasa ya. Iya. Mencerminkan seorang pelajar yang memiliki sikap kejujuran. Integritas. Integrity, Benar, ya kan? Dan kalau jujur akhirnya dia ini sekarang kuliah. Oh. Kuliah dia sekarang ada di salah satu universitas swasta terhits. Ya kan? Terhits Udah Pak. di maaf ya. Aduh, Iya. terhits di Malang. Di Malang. Wow, luar biasa. Semoga Vera semester depan lulus ya. Iya. Ini Sudah. masih semester 2 Pak. Masih Iya. semester 2. Nggak ada yang nggak mungkin. Oh iya, oke. Kalian Siapa tahu kan? please, semester 3 bisa langsung skripsi lulus. Oh. Ah, Iya. ada nggak? Tapi ada nggak sih? Sorry, Iya, bentar. Maaf, para akademisi maafkan saya. Mungkin saya salah. Mungkin beliau ini ya lulusnya baru ospek udah lulus gitu. Saya daftar, langsung wisuda. Berhayal. Hayu. Oke deh. Kita langsung ke penelpon berikutnya. Benar. Ya, Oke. ya. Mohon maaf. Siapa nih? Bentar. Masih belum Iya. ternyata. Kenapa Fer? Ada Ya yang mau? gimana? Kok masih ngomong sendiri ya? Oh iya Fer. Kita terima kasih ya Fer Terima ya. kasih banyak Kak Kamu Fer. udah cerita tentang kejujuran waktu Ya. pun Benar, SMA benar. dan itu memberikan pelajaran kepada kita semua. Betul. Apalagi pelajar-pelajar di rumah, Ya. SMP, SMA SMP SMA. untuk tetap jujur. Tetap Betul. jujur. Terima kasih Vera. Thank you, Terima kasih Vera. Sampai Tuhan jumpa berkati. lagi. Tuhan Hati-hati. berkati. Next. Kita punya satu sobat Elri lagi nih. Nah, kalau tadi kan udah kita tahu tentang mereka yang pelajar atau yang sekarang udah mahasiswa. Nah ini Kita telepon. salah satu orang yang punya jiwa pekerja yang sangat keras. Iya. Berarti benar, kita benar. telepon antara Kak Dani Mm, atau Kak Rika? itu pekerja. Konteksnya Di udah gereja. beda Pak. Iya. Oke, konteksnya kita udah beda. tersambung langsung dengan Kak Budi. Bukan weh. Emang Anda berani telepon Kak Budi? Enggak, jangan. Jangan lah ya. Jangan. Jangan. Nanti langsung datang ya. Nanti kapan-kapan aja. Oh, ya, Episode berapa gitu ya. Sambil bawa dalgona. Enak guys dalgonanya. Enggak Oke tahu, deh. maaf, enggak tahu ya. Kita telepon ya. Iya, teleponnya. Yuk. Ada telepon kota nih. nggak? Ada kota nggak? Oh, ada dong. Ada. Pakai wifi. Telepon pakai kuota. Ini telepon apa? Dani udah nyambung nih Oke, ke kita narasumber kita ya. Aduh. Halo. Waduh, udah dijawab. Kok Cak. suaranya kayak gimana gitu ya? Halo. 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 Halo, Kak Sony. Sorry, apa? Ya. Mas, tadi kan saya udah bilang ya saya nggak tertarik. Bukan. Ini yang jualan jamu corona tadi ya? Bukan Kita Kak bukan Sony. jual jamu corona. Kita- Sorry, dari mana? Kita lagi ini promo pesan antar. Puas. Bukan. Kak Sony, ini kita dari El Radio, El Radio. Elohim Radio. Serius? Serius loh. Dan Kak Sony ini lah. Ini langsung live nih? Iya. dong. Sorry, aku udah oke belum nih wajah? Enggak ada wajahnya, Bapak. Apa suara? Oke. Shalom. Shalom. Gitu dong. Shalom. Kak Sony ini ada Adi, ada Yani, ada Putra Halo, di sini. Kak Sony. Halo. Apa Gimana kabar, kabarnya? guys? Kabarnya gimana Kak Sony? Luar biasa, puji Tuhan baik sekali saya. Oh. Rohani ya. Iya. Kak Sony, kita langsung ke topik bahasan Kita yuk. bahasan aja ya. Kita terkena durasi. Oh iya. Kak Sony, ini kan kita lagi bahas tentang kejujuran nih di episode pertama di Elohim Radio ini. Nah, kalau kira-kira Kak Sony punya pengalaman apa nih sebagai pekerja ataupun pegawai, apalagi kejujuran itu penting ya, Iya, mungkin benar, di benar. Di pekerjaan. semua segmen. Ada pengalaman apa? Mungkin bisa cerita secara singkat padat meskipun nggak jelas. Iya. Kalau nggak ada kita langsung tutup aja kayaknya. Oke. Udah dikasih waktunya nggak? Oh Oh, iya, iya, Ada. sekarang. Serius. Jadi memang
waktu itu aku Gak usah nangis. Sedih banget Gak usah Sony nangis. ini. Sudah. ini cerita kejujuran ya kan. Betul. Iya, ceritakan no. Ini kan kita lagi di para pendengar Sobat Elre yang Iya. lain nih. Yuk, gimana Kak Sony? Kak Sony? Ya, Kak Sony masih di sana? Sorry Kak, agak putus-putus. Pulsanya habis. Ya, gimana? Ya, kalau kerja ya harus jujur Kak. Kalau enggak kan merugikan perusahaan gitu. Oh, tuh bener juga sih. Ya, memang bener itu. Bener juga sih. Ada ya. pengalaman mungkin Kak Sony? Pengalaman ya. Kalau aku itu kan sales ya Kak. Iya. Kalau masalah kejujuran itu benar-benar tertantang nih Kak. Oh. Oh, karena Ya karena kan urusannya sama uang ya Kak. Mm-mm. Jadi kadang gini nih Kak, ada yang ambigu juga. Soalnya ada orang bilang gini, ini enggak apa-apa nih dilakuin. Soalnya karena kan kita buat nutupin kekurangan. Misalnya kalau kita itu kalau kerja itu kan dapat uang makan nih Kak. Iya. Oh gitu. Nah kita kan makan sama supir apa, Iya, iya. kan harus salesnya yang bayarin. Mm-mm. Nah itu kan dapatnya kan cuma minim dari kantor. Betul. Nah kalau katanya itu enggak apa-apa, ini ambil aja, ini bisa dari uang mana-mana. Mau ambilin aja dari uangnya apa, parkir apa. Aduh. Sebutin Aja Tantangan apa ya, gitu tantangan. iya Kak. Tapi Kak Sony pernah nggak ngelakuin sampai kayak gitu? Puji Tuhan. Kok lama sih? Kok Tapi ragu Kak ya? Sony pernah. Ya puji Tuhan Kak. Wah, Oh. nggak pernah ya? Pernah ya? Nggak Puji Tuhan. Sorry Kak, agak mikir. Oh, udah mikir. Puji Tuhan enggak pernah Kak. Oh, iya. itu Itu loh. iya, iya. Luar biasa memang namanya pekerja itu tantangannya kayak gitu, apalagi masalah uang. Oh, Ya, iya, kalau iya. pelajar kan tadi masalah contek-mencontek ya, Betul. tapi kalau masalah pekerjaan itu masalah uang. Uang waktu juga Kak. Oh, iya gitu? juga ya, iya juga sih. Curi-curi waktu gitu. Pernah pulang sebelum waktunya nggak Kak Sony kira-kira? Kayak temanku nih, Adi. Kalau Sering. Pulang sebelum waktunya enggak pernah Kak. Kalau pulang di tengah-tengah waktunya pernah. Gimana? Oh, berarti kalau masuk jam Balik lagi Kak. Oh gitu. Oh, Ya, pulangnya bareng-bareng kan tadi Kak teman-teman. Sony bilang sales tuh keliling. Keliling. Nah, itu. Iya. Jam istirahat, guys. Iya, benar. Sebenarnya sales tuh jamnya fleksibel. Ah. Cuman harusnya ini targetnya yang jadi poin penting. Pengalaman Anda Oh, sendiri. Iya, iya benar. Sama benar, kan benar. kita sales. Oke nih sih Kak Sony. Menurutku penting sih Kak itu kejujuran Itu. Iya. Iya. Terima kasih banyak Kak Son. Thank you ya, Kak Udah Son. sharing. Sudah gitu aja Kak. Iya. Iya. Habis Kak pulsanya kita. Oh iya. Kita juga nggak ada biaya untuk pulsa juga Kak, nggak dikasih Mungkin juga. salam ke anaknya Kak Son. Iya. Saya kalau boleh titip salam boleh ya? Boleh. boleh, boleh, Ya, boleh. Buat tetangga saya. Loh, Mawal loh. Jitun. Mawal Jitun. Weh, semua. Terus Dia nggak apa-apa nanti disuruh nonton ya. mungkin tetangganya itu Budibyo, Bu Bambang. Makin Oke. lebar nih. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Kak. Terima kasih. Thank you, Kak Sony. Thank you. Salam buat teman-teman semua. Iya, iya. Iya, iya. Oke, ya. Oke, Tuhan berkati Kak. Tuhan Terima berkati kasih. Kak Terima Sony, kasih. thank you. L Radio, Legend 3.16 FM. Reaching the souls for the kingdom. Oke. Iya, kita tadi sudah hubungi namanya Kak Vera Kak Vera? dan juga Kak Sony. Yes, betul. Ya, perwakilan dari pelajar mahasiswa dan juga perwakilan dari pekerja. Iya. Mereka menyampaikan bahwa yang namanya kejujuran itu penting Penting. Iya, benar, dan benar. sangat menguntungkan mereka juga ya dalam Secara pengalaman pekerjaan. pribadi loh ya. Ya. Dan dari pengalaman mereka juga bisa jadi berkat buat orang-orang ataupun Bener. sobat L Radio Bener tadi yang bisa banget. dengerin. Nah, dan Masuk nih. Iya. Kita kan punya tips juga buat sobat Elre. ya, gimana tips menjadi pemuda-pemudi jujur? Iya. Gimana? Sebentar saya contekan dulu ya. Asik lu. Nah, gimana Aku sih? aja lah. Ya udah oke. Udah ketemu contekannya. Bukan lah. Oke, kejujuran itu dibangun dari hal-hal yang sederhana dan kecil. Nah, benar-benar. Yaitu dengan cara jujur kepada diri sendiri. Karena sumber utama dari ketidakjujuran di dalam kehidupan kita itu berasal dari ketidakmauan untuk menghadapi hal-hal yang dalam diri kita mungkin kita anggap memalukan. Memalukan. Oh, iya. Paham gak sih Berusaha kalian? menutupi maksudnya. Paham gak sih? Ih, paham. Oh, paham. Berusaha menutupi apa yang jelek. Kok aku akhirnya enggak ya? nggak jujur gitu loh. Baca nggak paham gimana? Iya juga ya. Nyari sih. Nomor 2 nih, apa ya? Aku ini ya. Berani dan menerima konsekuensi.
Jadi kalau misalkan orang-orang di sekitar kita nih, kayak tadi katanya Kak Sony tadi nih, bersekongkol buat nggak jujur, kita berusaha seminimalisir mungkin buat menolak, bahkan nggak ikut-ikutan tuh. Kan kita menerima konsekuensi gitu. Terima konsekuensi. Dan yang ketiga, ya kan, ini ketika kita melakukan sebuah kejujuran, nah kita tuh juga harus bisa mengapresiasi diri kita. Nah, mengapresiasi diri itu artinya adalah memberikan menghargailah diri kita dalam artian, oh aku udah ngelakuin hal yang baik nih. Nah, ya kan, untuk kita bisa melakukan hal yang baik selanjutnya, kita juga harus mengapresiasi dengan entah itu mungkin melakukan hal yang menyenangkan, gitu kan, mungkin kalau biasanya nih nonton film, sebuah apresiasi diri. All around you. Terus yang terakhir apa? Ini penting nih. Gimana? Apalagi anak pemuda bisa melakukannya. Kalau cerita terus ditambah-tambahin. Padahal itu nggak benar. Contoh nih, aku kemarin tuh dari Bali, guys. Di Bali sepi. Apaan sih? Bapak ke Bali foto. Tutup. Enggak, jadi contoh gini nih, kalau kita itu jadi anak pemuda itu kalau ngobrol, apalagi kan kita suka kongko ya. Itu nongki-nongki. Ya, nongki-nongki. Tipis-tipis. Terus kita ngomong nambah-nambahin cerita yang nggak benar. Itu kita kurangin lah, atau kita nggak perlu lah. Emang sih kalau misalkan nambah-nambah itu kan jadi bumbu yang sedap gitu kan buat cerita. Buat cerita. Sewangar Ron cerita ya. Kamu tahu nggak kemarin aku lihat Adi itu. Apa? Kok ngerasain aku? Pokoknya nggak boleh lah, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Anak-anak pemuda remaja belajar dari situ. Betul. Jujur waktu kita dengan diri sendiri dan juga jujur dengan komunitas kecil. Benar. Mungkin itu tips-tips dari Elohim Radio. Buat sobat Elre dimanapun mereka mendengarkan ya. Dan juga kemarin itu kan di IG-nya Elohim Ministry nih, kita udah open salam-salam loh. Open salam-salam sekali lagi ternyata kita ya. Kita mau lihat guys, siapa nih yang kirim salam ke kita. Pertama dari Iren.fm94. Asik. Nitip salam untuk jodohku yang entah di mana dan entah siapa. Semoga kita segera titik. Ya bisa diisi sendiri lah ya. Oke. Nah, salah lagi ada dari FF Idela VRN. Titip salam buat kamu yang baca ini. Aduh. Kamu akhirnya dapat salam. Makan tuh salam. Daun salam kali. Daun salam, daun kelor. Cakep. Ada film. Gak ada, lanjut lucu. Lanjut nih. Dari Mr. Ricky Mumu. For Hesti, Charles, Brian, Lewinda, Evan, Purba, Michael A, Dr. Tito, dan semua perantau. Wah, ini ngasih salam ke teman-teman kita, sobat Elre yang nggak di Batu. Iya, mereka ada di luar kota. Semoga teman-teman semua di sana tetap sehat. Di Pujon gitu ya, di Pujon, Kasembon. Nggak usah. Ini dari Kellen Davi, lanjut. Salam untuk kekasih hatiku yang jauh di sana. Mbak Bibi semoga sehat selalu. Jadi yang dikasih salam mbaknya atau bibinya? Lucu nih, ini lucu. Mbak dan Bibi. Ada dua orang yang dikasih salam. Oke, kita udah sampaikan kalian ya, Mbak dan Bibinya ya. Oh ya, ini ada lagi dari sulit banget. Aku aja bacanya. Dari FLRJDEDSEC_US. Bacanya Velelejus. Gimana bacanya? Velelejus. Salam ya buat yang edit video ibadah online. Apa? Gitu maksudnya. Buat tim multimedia. Tim multimedia. Oke. Bilang I love you juga dan juga dia. Maaf ya aku tadi ketiduran. Waduh, sorry. Oke. Ya oke, Ferel, kita udah sampaikan ke teman-teman Mulmet. Permintaan maaf ya. Semoga diurus masing-masing ya. Kita kayak ikut campur lah ya. Kita menyampaikan aja. Oke nih, next ada salam dari Dea Odeta. Gini, salam untuk Liput
Sumverpe. Singkat-singkat ya. Iya. Yang sekota tapi berasa LDR. Lop yo gitu. Ya kan memang kita harus tetap di rumah masing-masing. Iya, benar. Sorry ya dia kalian bisa belum ketemu bareng-bareng gitu ya. Semoga segera ketemu. Selanjutnya dari Hiskia Dennis. Oke. Shalom Aleihim. Wah, mau titip salam rindu. Mau titip salam rindu Kak. Buat ibuku tersayang dan juga Dea. God bless you. Cuit. Padahal dia nggak salam ke kamu. Iya. Ya kenapa kamu kasih salam ke Dea? Kenapa nggak salam ke Putra? Bucin lo. Ampun. Enggak Dennis, enggak. Oke. Yang terakhir Kak Yosua Gultom. Oke. Oh, Salam untuk anak-anak sekolah minggu kelas 1 sampai kelas 3. Salam kasih Lope. Lope. Ya. Iya. Oke. Oke, mungkin itu aja salam-salam capek ya. Iya benar. nah, tapi ditunggu lagi loh buat open salam-salam selanjutnya ya kan. Boleh. Buat sobat Elre Ya. yang mau kasih salam buat mungkin keponakannya ya atau kan? doa atau harapan buat boleh, saudara-saudaranya mungkin atau buat yang jauh. udah rindu guru-guru sekolah minggu. Betul, Boleh betul. juga. Apalagi ini bisa disaksikan oleh semua khalayak umum nih. Khalayak umum. Ya kan nggak privat nih ya. Enggak. Bisa di saksikan Akses, saksikan yang di Jakarta, yang di Bisa. Semarang, Oh, di iya, Bandung, benar. Bisa. dimanapun berada. Bisa. Contohnya nih Kak Riki tadi kan udah salam-salam buat Oke, para gua yang perantau. jauh. Nah, itu. Bener nih. Oke deh. Yang terakhir, Apa nih? Next nih. kita mau kasih ini pengumuman. Juga salah satu adalah request. Oke. Mungkin teman-teman di sini kan ini episode pertama. Episode pertama. Bukan berarti kita nggak punya stok tema. Tapi kita udah kehabisan ide. Ini adalah salah satu contoh kejujuran. Jujur pada diri Sendiri. Tapi nggak juga sih. enggak aja. Kita stoknya banyak. Banyak ya. sih tema. Cuma kita nggak tahu bahasnya gimana. Bukan kakak. Mungkin teman-teman yang ada di sana bisa request atau kira-kira tema apa yang cocok ya buat kita bahas nih bertiga. Mungkin tema tentang pasangan, tentang hidup, pasangan hidup. Sepertinya Anda expert sekali ya udah di Ya, pasangan dan juga hidup. Udah Iya, nanti ngelontok lah saya ya. khotbah. Berat. Enggak lah. Oke. Jadi jangan lupa nanti teman-teman setelah nonton atau setelah menikmati Betul. El Rey ini nanti Kita jangan langsung lupa pantengin buka. nih Elohim Ministry di Instagram Oh, ya. betul. Pasti akan ada kolom komentar atau kolom pertanyaan. Pertanyaan. Tapi nanti diisi. Nanti kira-kira mau tema apa nih, Say? Apa nih, Sobat El Rey gitu. Nanti akan ditulis. Atau mungkin ada yang apa. bilang fallback saya gitu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Aduh, ini Peninggi acara badan. bukan juga. Oh iya. Oke, ada pengumuman apa lagi nih? Terus ada pengumuman lagi, jangan lupa teman-teman besok. Besok pagi jam 7 pagi. Besok banget? Besok banget lah. Oh. Kan besok hari Minggu. Betul. Ini hari Sabtu. Bener. Ya kan? Kita mau ibadah online. Ah. Jam 7 pagi seluruh orang tuanya Keluarga. ya, seluruh keluarganya diajak bareng untuk ibadah online jam 7 pagi. Kalau bisa bareng-bareng gitu ya. Benar. Kita doa bareng terus ibadah bareng. Iya. Dan dilanjut Jam berapa tuh? jam 8. Jam 8. Ada Ada- apa? Mbak Yeni. Kan tadi janjiannya Anda. Emang iya? Sudahlah aku Balik aja ke aku Kak bukan. Putra. Jadi jam 8 setelah ibadah online, teman-teman bisa nikmatin makan bersama keluarga. Betul, iya emang sih. ya, nggak apa-apa. nggak Tapi apa-apa. jangan makan dulu. ada yang lebih menarik pasti. Ada acara anak sekolah minggu. Apa tuh? Elohim Kids Ministry. Wow. Mereka tayang perdana juga Yeay. besok. Pasti seru nih, apalagi adik-adik nih pasti nunggu. Iya. Jangan lupa jam 8 pagi. Jam 8 Jam pagi 8 ya. pagi ya. Dan juga setiap harinya jangan lupa buka di elohim.id. Ada renungan harian Ada tuh renungan harian. untuk anak-anak. Untuk Ibadah umum buat Untuk umum. Untuk umum. benar. Untuk youth. Buat Untuk youth. Nah, dan bahkan kita adalah pengisi-pengisinya, guys. Enggak. emang iya ya? Enggak tuh. Masa Enggak. sih? Kayaknya Enggak. sih Putra Enggak doang ya? ya kayaknya ya. Ya udahlah. Sorry. Sorry ya. Aku ngisi di anak-anak. Oke, Setiap hari Senin. promosi. Punya jadwal ternyata Iya. dan ya. Senin ya. Ya, jangan Pasti ada lupa. suaraku di situ. Jangan Senin. lupa buat teman-teman Elohim dimanapun kalian berada, Ya. setiap hari nih harus wajib kudu hukumnya Oh, buat jaga kesehatan, Jaga Ya. kesehatan. stay at home, Ya. Stay at home.
Cuci tangan minimal 20 detik. Yuk. Kalau cuci hati, Apaan sih? Oke. Ya ampun. cuci tangan, terus jaga kesehatan, makan-makan yang bergizi, Betul. Bener. olahraga, Betul. Bener. tidur yang cukup. Betul. Karena itu kita akan menolak yang namanya corona. Dan kita pastinya juga itu tadi renungan, doa, Ya, benar-benar. menara doa Ya. bersama. Ya itu Yes. mungkin itu pertemuan kita sore hari ini Ya. di Elohim Radio. Kita nggak mau perpanjang lagi nih pembahasannya. Capek yang denger. Yang dengerin ya. Ya mungkin itu aja. Heeh. Seru banget pastinya. Pasti minggu depan pasti lebih seru. Ya. Boleh. Ayo jadi teman-teman, kita jadi anak-anak yang jujur. Yes, betul. Dimulai dari diri kita sendiri. Betul. Agar kita bisa mendatangkan berkat buat orang-orang di sekitar Betul kita. banget. Puji Tuhan. Puji Sampai Tuhan. jumpa minggu depan. Yes. L Radio, Region 3.16 FM. Reaching the soul for the kingdom. Sampai jumpa. Kaulah yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Oh, Kau ditinggikan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Raja
Elohim